Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa iyyakum. Yang saya hormati hadirin sekalian sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, pemuda-pemudi semua yang hadir dengan keikhlasan insyaallah dan juga kesungguhannya untuk menambah ilmu yang bermanfaat bekal untuk di alam barzah dan di akhirat. Dan juga yang saya hormati Bapak Kapolres AKBP Hendra Gunawan yang saya cintai, saudara saya, dan juga Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Bapak, yaitu Dr. Ida Batriati Basulu. Ya, dengan wakilnya atau yang mewakilkannya, dan tentunya tokoh-tokoh yang ada di sini, baik para ulama, asatidzah, para guru, tokoh masyarakat, ya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Marilah sedikit waktu yang sempit ini kita manfaatkan untuk selain saling mengenal, juga mengkaji apa yang penting bagi kita, informasi dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan dari sahabat Nabi SAW. Itulah standar keilmiahan. Karena di dalam hadis sahih di mana Rasulullah SAW berkata, Inna Allah kariha lakum salatan qila wa qala wa kasratu su'al wa ida'atul mal. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada kamu atas 3 perkara. Yang pertama adalah qila wa qala, kata-katanya. Ini ngetren sekarang yang umat kita, sebagian masyarakat itu hanya mengambil dari qila wa qala, dari berita, dari media, dari perkataan-perkataan yang tidak ilmiah, kemudian dilemparkan begitu saja di kalangan masyarakat, sehingga muncul apa yang tadi telah disebut oleh Al-Ustaz Fakhruddin dan mewakili Dr. Ali Mufti. Mudah-mudahan diberi kelapangan dan kesehatan sehingga kita bertemu nanti insyaallah. Yaitu di mana isu-isu katanya yang saya sering dengar bahwa ISIS, yaitu Jamaah Islamiyah, ISIS itu hanya sekedar itu untuk mengeruk dolar, hanya untuk mengadu domba, itu hanya fenomena atau ciptaan Amerika, ataupun kadang-kadang saya juga dengar dari tokoh-tokoh masyarakat yang sangat disayangkan, yang itu hanya rekayasa. Sehingga sebagian kita menganggap biarlah berjalan begitu saja, atau seperti angin lalu, ya, dan seterusnya. Sekali lagi bahwa Allah akan menuntut statement, pernyataan kita dan apa yang kita sampaikan. Dahulu sebelum terbongkar satu persatu jamaah Islamnya dianggap isu pengalian politik atau pengalian berita, ya, jamaah Islamnya. Begitu juga ISIS, katanya itu hanya rekayasa atau konspirasi dari beberapa yang sebetulnya itu hanya tidak nyata. Berangkat dari itu semua, saya tidak membahas secara ilmiah atau dalam segi keilmiahan akademik. Saya hanya akan membahas dalam segi empirik, ya, pengalaman. Tadi sudah dibacakan sedikit riwayat hidup yang bersentuhan langsung. Dahulu
Ya mungkin karena ini selain takdir Allah, pelajaran yang saya dapati dari SD, SMP, STM itu tidak mencukupi untuk menjawab syubhat yang ditanamkan ketika saya sedang mencari. Karena rasa haus dengan ilmu agama, sehingga saya mengaji di luar sekolah dan bertemu dengan tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan. Di antaranya tadi Dr. Sulaiman Mahmud, itu tokoh dari Aceh, dan juga Abu Bakar Basir, Abdullah Sungkap, itu NBI, terus Ajengan Mas Nuki, ya, terus ke Afghanistan, di sana juga bertemu dengan Usama bin Laden, bertemu dengan Abu Aiman Zawahiri, bertemu dengan Abu Qatadah Pristini, guru daripada Abu Bakar Al-Baghdadi, ya, dan banyak tokoh-tokoh yang itu semua nanti kita akan ungkap apakah mereka ini tokoh fiktif, mistis, atau orang-orang tanaman Amerika. Kadang-kadang kita ini mengherokan Amerika lebih daripada kemampuan Amerika itu sendiri. Apa-apa ini Amerika, apa-apa itu Amerika. Ya, wah itu ciptaan Amerika, bom itu ciptaan Amerika. Sampai tsunami buatan Amerika, tsunami yang di mana? Yang di Aceh, Masya Allah. Ya, tsunami buatan Amerika juga. Baik, kita ini harus ilmiah. Terserah orang mau bilang apa, tapi saya mengalami perjalanan ini. Ya, ketidakadilan ekonomi, kecemburuan sosial dan seterusnya memang, ya, atau arogansi dari Amerika dan negara-negara adidaya. Ini memang salah satu benih yang menimbulkan kemarahan, dendam, balas dendam dan seterusnya, sehingga terlahirlah radikalisme ekstrim. Kalau bahasa Belanda dulu, ya, teroris sudah ada, ekstremis. Yang pejuang dahulu disebut siapa? Ekstremis. Bapak-bapak mungkin ada yang mengalami di sini. Ya, kalau saya dengar cerita bapak saya atau kakek saya yang menceritakan bahwa dulu pejuang disebut ekstremis. Ya, ekstrim. Padahal dia menuntut hak kemerdekaan. Jadi memang siapa yang berbicara dan siapa yang dituduh ini jadi masalah. Nah, kita tidak mau umat Islam, ya, yang Islam ini rahmatan lil alamin, Islam menyebar keselamatan, Islam tidak mengambil jalan pedang untuk menyebarkan, kecuali itu adalah secara terpaksa. Dari sejarah kita bisa lihat bahwa Nabi SAW pertama kali diperangi, diusir, ditindas, barulah diizinkan untuk perang. Jadi perang adalah bukan solusi. Sayangnya sebagian umat yang mengaku beragama Islam salah di dalam memahami. Ini telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW, nahnu 'inda Rasulullah SAW, ketika kami bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu sedang apa? Yuktimu kisman, membagi bagian harta ghanimah. Kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Zulkhuwaisirah. Kemudian apa yang dituntut oleh Zulkhuwaisirah? I'dil ya Muhammad. Berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Ini ciri khas Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang tadi sudah ada semua yang disebutkan tadi, radikal, ekstrim, ya, tidak ilmiah, dan ta'assub, fanatik dengan pendapatnya sendiri dan mereka yang mereka anggap ulama. Bayangkan kalau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mereka menuntut keadilan, apalagi dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang yang jauh dari keadilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tokoh Khawarij telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan gambaran yang telah dijelaskan bahwa tokohnya Zulkhuwaisirah menuntut keadilan kepada Nabi. Coba bayangkan, artinya dia kurang percaya dengan akhlak Rasulullah SAW, dengan kemuliaan Rasulullah SAW, dengan keadilannya Rasulullah SAW. Padahal yang mengutusnya, yang menciptakan alam semesta,
Ia mengatur semuanya dan memberi wahyu kepadanya, memujinya. Tetapi Khawarij menegurnya. Allah yang mengutusnya memujinya. Dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagi yang paham bahasa Arab tentu mudah memahami. Wa inna, dan sesungguhnya kamu, itu ada tauhid, penekanan takkid. Wa innaka la'ala, sungguh tinggi, ya. Engkau akhlaknya azim, agung. Berapa tauhid yang ada penekanan itu? Allah yang menciptakan, yang mengutus Rasulnya, memujinya. Tapi apa Khawarij? Menegurnya. Jadi Khawarij itu satu kelompok yang memang nekat. Cikal bakalnya ini sudah nekat. Siapa yang ditegur? Rasulullah SAW. Sehingga keturunan-keturunannya, ya, jadi dalam hadis juga dikatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman. Nanti keturunan-keturunannya bukan dalam arti kata nasab. Keturunan itu bukan berarti nasab atau garis berdarah, tetapi orang sebagian yang mengambil pemahaman ini. Sama, salafi, salaf soleh, nabi, sahabat, tabi'in, dan siapa saja mansar ala manhajihim, siapa saja yang berjalan atas manhaj mereka. Gak harus keturunan darah, tetapi secara ilman wa amalan wa akidatan, ilmu, amal, akidah sama dengan salafus saleh, maka orang itu disebut salafi. Walaupun jauh jarak waktu, jauh jarak tempat, begitu juga Khawarij. Walaupun jauh dengan apa yang telah disebutkan, ya, tetapi apabila ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan dalam pembahasan pertama mempunyai ciri-ciri seperti itu, dan sekarang kita bisa lihat Shadaqah Rasulullah, benar Rasulullah SAW, apa yang beliau isyaratkan kita bisa rasakan dan kita bisa lihat sekarang. Dan saya pribadi telah merasakan hal itu secara perjalanan hidup. Ketika saya baiat satu, baiat dua, kalau dulu itu baiat harus ketemu Pak. Ya, baiat pertama di Jakarta, baiat kedua di Merauke, terus baiat dengan Jamaah Islamiyah, berangkat lagi ke Malaysia, dan terus di mana lagi ada baiat-baiat tertentu. Ya, apa maksud baiat? Karena mereka harus merekrut, ya, orang yang tidak berbaiat atau orang di luar mereka adalah kafir. Jadi untuk mengejar itu supaya tidak kafir, mau kesana kemari berbaiat supaya tidak kafir. Karena ciri khas Khawarij, nanti saya akan bacakan satu persatu, ya, dari kitabnya Al-Khawarij di Dr. Nasir Al-Bukhari Al-Akhal. Ya, di situ ada ciri-ciri Khawarij. Salah satunya adalah yukafiruna, mereka mengkafirkan orang yang di luar mereka, di luar kelompok mereka. Dan ini saya rasakan. Ya, begitu juga Jamaah Islamiyah, begitu juga ISIS. Nanti insya Allah ada benang merahnya persamaan itu. Hanya benderanya yang berbeda. Makanya kita tidak boleh tertipu dengan label, dengan lambang, dengan bendera. Ya, bukan dilihat dari tasmiyah. Kalau sekarang kita lihat, mana ada kelompok yang menamakan berbendera kami nanu al-Khawarij, tidak ada kan? Benderanya Khawarij tidak ada kan? Maka jangan tertipu dengan penamaan. Dan begitulah kaidah kan? Al-ibratu bi haqiqatiha la bi tasmiyatiha. Sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan penamaannya. Penamaan boleh berubah. Zaman dulu Nabi sebut Khawarij, sekarang tidak ada lagi kata Khawarij. Tapi penamaan-penamaan itu, ya, jangan tertipu kita. Bahkan coba, ada namanya bagus, tapi perbuatannya dajjal. Hizbullah, bagus tidak? Pernah dengar kata Hizbullah? Di mana itu? Lebanon. Tapi orang-orang di dalamnya adalah Hizbullah, penyembah, pembela berhala.
berhala-berhala yang ditegakkan oleh Syiah. Mereka membunuh Ahlussunnah, mereka membantai Ahlussunnah, tapi namanya Hizbullah. Padahal Hizbul Syaitan. Jadi jangan tertipu Pak dengan nama, tapi lihat apa hakikatnya mereka lakukan. Ya, mereka seperti Hizbullah itu bekerjasama dengan Iran untuk membantai umat Islam. Katanya mereka berperang dengan Israel. Padahal bomnya itu di mana? Nanti balasannya mereka sembunyi di dan bunker-bunker, dan yang habis adalah orang Muslim Lebanon. Ini saksi hidupnya banyak Pak. Baik, itu contoh saja. Jadi kembali kepada masalah Khawarij. Saya nggak akan bicara dengan definisi apa yang telah dibahas tentang radikalisme. Itu sudah dibahas tuntas. Sekarang salah satu kelompok atau pemahaman yang disebut radikal ekstrim ini telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tadi Al-Khawarij. Bahkan Rasulullah SAW mengecap Al-Khawarij ila bunna. Khawarij adalah anjing-anjing penghuni api neraka. Ya, ini kita ambil dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW yang tidak berkata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka setiap kita harus memahami, jangan tertipu dengan nama atau lambang-lambang, tapi lihat apa eksistensi yang mereka lakukan kelompok-kelompok seperti ini. Bendera silakan saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi lihat, ya, dilihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka telah yakini. Dan di antara ciri-ciri Khawarij adalah takfir. Tadi sudah disyaratkan pengkafiran kepada selain kelompok mereka dan pelaku dosa besar. Maka tadi saya bilang, kenapa ada baiat kelompok-kelompok seperti ini? Karena mereka menganggap orang di luar mereka adalah kafir. Kalau soal dalil, mereka punya dalil Al-Quran, Sunnah. Dalil yang banyak. Tetapi apa yang dituju, yang dimaksud dengan dalil-dalil itu adalah kebatilan. Kama qala Ali radhiyallahu dan qaulul haq, ucapan-ucapan mereka itu hak, Al-Quran, hadis. Tapi yang dimaksud atau yang dituju dari yang hak itu adalah al-batil, kebatilan. Contohnya tentang baiat. Saya dulu takut ketika kalau kamu nggak berbaiat, kamu mati jahiliyah. Bayangkan umur 17 di jahiliyah itu, ya, nggak bisa tidur itu. Mati jahiliyah. Apa itu maksudnya Ustaz mati jahiliyah? Keluarkan hadisnya. Man mata falaita lahu bi unuqihi mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah baiat, mati dalam keadaan mati jahiliyah, maksudnya mati seperti Abu Jahal, mati kafir. Ilmu yang kita dapat di STM, di SD, nah itu nggak bisa menjawab, ya kan? Coba apa yang kita dapat di SD negeri, SMP negeri, STM negeri, STM apalagi Pak? Ya makanya saya sering bilang, di dalam urusan agama STM ini sekolah tanpa mikir. Karena memang nggak dipakai untuk agama. Guru agama yang takut. Guru agama datang nih ke kelas kita cuma terang. Anak-anak mau belajar apa enggak? Tergantung kita. Enggak Pak. Wassalamualaikum. Contoh ujian. Ujian nyontek. Ya, nyontek gurunya pada tidur. Nah, di luar dapat doktrin tentang baiat, yang nggak baiat kafir. Tanya guru juga nggak tahu, Pak, baiat itu apa? Bentar ya. Wallahu a'lam. Kita sudah baiat ya, baru wallahu a'lam. Oh iya, akhirnya larutlah. Nah, karena kita takut kafir. Setelah kita baiat, langsung ada lagi nanti tuntutan-tuntutan lain, ya infaknya apa, terutama jihad, ya. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika baiat merasa seperti orang kehausan, kepanasan diguyur air es itu adem, ya. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kafir lagi. Karena kemarin karena ya kan bapak saya pegawai negeri, ibu saya di RSAL.
gitu loh. Pegawai negeri, negerinya apa? NKRI. NKRI ini negeri kafir. Pemimpinnya dari presiden sampai tohut. Menteri apa TNI, polisi itu semua tohut, semua harus dikafirkan dan diperangi. Itu doktrin. Ya, jadi bapak-bapak ini itu tohut itu. Ya, tohut. Ayat kedua, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa beriman kepada Allah, kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali Allah yang sangat kuat. Ya, kenapa NKRI ini taghut? Karena hukumnya bukan dengan hukum Allah. Keluar ayatnya, "Famalam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Fasiqun, zalimun, musyrikun dan seterusnya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tambah mantap saya waktu itu. Ini jangan ngantuk ini, nanti malah baiat lagi. Ini lagi cerita ini ya. Bukan lagi mau ngedoktrin supaya bapak-bapak baiat, ada dia ini. Jangan ngantuk makanya. Kalau materi saya nggak boleh ngantuk, nanti salah paham, pulang nyari baiat lagi. Ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi selama perjalanan NII keluar negeri jihad, istilahnya kalau dulu membela Afghanistan, bagus kan? Mulia, membela Afghanistan kaum muslimin diserang oleh Rusia, bagus. Membela, tetapi di dalamnya ada tujuan-tujuan yang paling berbahaya. Mereka latihan segala aktivitas yang ada, segala kemampuan militer untuk pulang nanti memerangi NKRI. Kenapa? Karena di negeri kafir, pemimpin dan aparatnya semua adalah taghut. Jadi saya dulu hidupnya untuk perang. Makanya 5 tahun di Afghanistan dulu, ya Akmil itu letnan 2 Pak. Lumriman ya bahasa partinya. Tapi jangan main-main letnan 2 di sana lain dengan letnan 2 di sini. Saya boleh ini istilahnya kita uji. Letnan 2 di sana kan yang namanya militer itu ada engineering, ada artillery, ada infanteri, ada taktik dan semua batalion. Di sini kalau di sini orang artillery nggak mungkin dia belajar infanteri. Engineering peledakan nggak mungkin dia belajar senjata berat atau udara. Nggak mungkin orang yang angkatan udara mempelajari senjata angkatan darat karena waktu, keterbatasan dan seterusnya sudah disiplin dengan batalionnya. Ya begitu Pak ya. Tapi kalau di sana kita buat dan luas, serem ya. Black book kita belajar ya, dari Cina. Bagaimana meramu racun, meramu high explosive, terus senjata dari senjata pulpen sampai Stinger. Tahu Stinger? Stinger itu anti pesawat terbang ciptaan Amerika. Stinger itu, yang dulu itu harga 1 Stinger atau 2 Stinger satu juga sama dengan harga 1 MiG pesawat tempur Rusia. Itu belajar dari sampai 40 barel. Dan ledakan-ledakan buktinya masih ada Pak. Bapak kenal yang namanya Umar Patek? Umar Patek kenal ya, masih hidup orangnya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Dia dihargai kepalanya oleh Amerika 1 juta US dollar. Orangnya kurus Pak. Kurus kering, ada fotonya. Tapi dihargai kepalanya 1 juta US dollar. Kalau teman dekatnya sudah mati, ditembak di Pamulang. Jual mati, dihargai kepalanya 10 juta US dollar. Kenapa orang-orang seperti itu dihargai? Karena memang keterampilan untuk distraksi, merusak itu dahsyat. Umar Patek kepalanya menguasai 30 jenis racun dari berbagai kimia dan non kimia. Terus dia bisa membuat high explosive, TNT, RDX, Pisten, dan C4, jangan disebutin semua lah. Ini saya nggak nangkep aja ya. Dan itu masih hidup. Yang Umar Patek, Dulmasin, Amrozi, terus Imam Samudra,
Ali Imran yang sekarang di penjara Polda sana, itu memang kami dulu dilatih, ya. Dan itu semua, maaf saja, itu semua masih anak buah saya. Jadi jangan tanya sama saya ya. Yang level dengan saya itu Hambali, itu satu rating. Perjalanan sama, pendidikan sama, hanya ketika lulus, saya terus membawa pasukan, dia dipulangkan, kirim ke Moro. Ya, sekarang di Guantanamo. Hambali itu sekarang di Guantanamo. Saking bahayanya Amerika nggak mau kirim kemari. Ya, jarak dari sana. Dan yang paling bahaya sampai sekarang harus ketangkap Zulkarnain. Itu nomor satu untuk gerakan seperti ini. Maka Ambon, bom Bali 1, bom Bali 2, Meriot itu semua otaknya dia. Sayangnya belum tertangkap sampai sekarang. Jadi kita ini masih dibayang-bayangi yang teror, walaupun kelihatannya sekarang aman. Itu baru bicara Jamaah Islamiyah. Ya belum semuanya itu. Saya lulus di sana bawa pasukan sampai 5 tahun. Ya sampai pangkat ketika balik itu apa istilahnya Gula Pudin itu mayor terus kita dulu ada kesepakatan kalau negara Islam Afghanistan menang akan dipanggil lagi yang pernah lulus dari sana dan akan diteruskan untuk meraih membawa karir kemiliteran. Tapi kalau Allah Afghanistan diserang Taliban. Ya Taliban itu ada Mullah Umar, ada Usama bin Laden. Nah ini nama-nama ini nanti saya akan jelaskan untuk bagaimana ISIS ini boneka, ISIS ini rekayasa, ISIS ini cerita dongeng atau benar. Oh iya. Nah, pulang ke Moro 5 tahun. Yang namanya pulau di Tawi-Tawi, Jatimunur, Bunggau, Jambuanga, Kota Batu itu insya Allah di kepala saya tuh Pak. Kalau mau jalan-jalan mari. Terus yang namanya perbatasan Indonesia, Tarakan, Nunukan, Sungai Nyambung, Sebatik, atau semua itu jalur untuk memasukkan senjata dan barang-barang ilegal seperti detonator, eksplosif, ya dan bom ikan. Yang beli-belinya sama nih, bom ikan. Tapi yang nelayan bom ikan ya ngebom ikan. Tapi kalau yang teroris ngebom yang makan ikan. Beda, jalurnya sama. Bahaya kan? Oh iya, itu jadi. Ingat, jadi begitu terlahirlah kelompok orang-orang seperti itu. Maka kita tidak boleh menganggap remeh perkara ini. Ya. Nah sekarang lagi Pak, yang munculnya ISIS. Apa sih kaitannya jadi dan seterusnya Al-Qaeda, Jabhat Nusra dan seterusnya? Karena waktu yang singkat, ya saya singkat saja bahwa semua yang namanya daerah konflik ketika ada adidaya atau arogansi dari Rusia atau Amerika, mesti di situ ada perlawanan. Yang tadi perlawanan ini yang sikap radikal ekstrim. Nah karena semangat lebih besar dari ilmunya, dari ketaatannya, mereka membuat jalur sendiri, ya kelompok sendiri, kekuasaan sendiri. Maka yang namanya yang namanya pendiri cikal bakal pendiri ISIS itu diantaranya ada Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Ada pernah dengar Abu Mus'ab Az-Zarqawi? Dia adalah tokoh yang dekat dengan Dr. Abdul Azhar dan dia sangat ekstrim, sangat cinta dengan Daulah Islamiyah. Jadi kalau ada 20 tenda, dia menguasai, dia akan langsung tegakkan Daulah Islamiyah. 20 tenda aja cukup untuk menegakkan Daulah Islamiyah. Hebat ya. Ya, dengan Kalashnikov berapa itu tegak syariat Daulah Islamiyah. Nah, informasi atau semangat ini terus dilahirkan oleh Abu Umar. Ketika mati Abu Mus'ab Az-Zarqawi, diteruskan lagi Abu Umar Al-Baghdadi. Maka ketika Amerika menyerang Irak, disitulah bersatu kelompok-kelompok ekstrim jihadis, mereka akan melawan. Memang satu segi melawan ke arogansi
Amerika atau Rusia, tapi satu segi lagi mereka membangun pilar-pilar kekuatan Khawarij. Kenapa? Karena selain Amerika, siapa saja negeri yang berkaitan dengan Amerika adalah kafir, halal darahnya dan harus diperangi, termasuk Saudi. Maka kita pernah baca mungkin bapak-bapak yang namanya kitab Al-Qawaid Jaliyah fi Kufri Daulah Saudiyah yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, ulama yang dianggap oleh mereka karismatik dan penulis aktif. Dalil yang jelas tentang kekafiran Daulah Saudi. Coba kita pikir, negara Saudi dikafirkan. Ada apa di sana? Ada tanah haram, Masjidil Haram, ada kota Nabi, Madinah, ada ritual pergi haji, umroh, ziarah ke Kuba dan seterusnya. Itu kafir. Negeri Saudi bagi mereka itu kafir. Maka mereka mengadakan beberapa peredakan di sana. Ini kelompok-kelompok tadi yang saya sebutkan, termasuk ISIS. Planning terakhir adalah merebut Ka'bah, menghancurkan Hajar Aswad dan seterusnya untuk umat supaya tidak syirik katanya. Karena katanya sudah berubah fungsi Ka'bah. Itu ISIS. Nah sekarang kalau Saudi saja dikafirkan, apalagi Indonesia. Indonesia ada apa Pak? Ada Istiqlal, depannya katedral. Ada Borobudur. Maka dengan seperti itu mereka membuat atau menulis buku bukti yang jelas tentang kekafiran negara Saudi, apalagi untuk menyerang Indonesia. Mereka lebih tega lagi menghancurkan Indonesia, jadi mereka lebih tega lagi membunuh penghuni yang ada di Indonesia. Mereka lebih tega lagi. Kalau Saudi aja sudah dibuat seperti itu. Nah, kitab ini dipegang teguh. Dan saya keliling penjara-penjara, saya masih dialog dengan tokoh-tokohnya. Ya nggak perlu lah saya sebut namanya, sudah terkenal. Itu langsung, demi Allah, antum harus tobat. Saya disuruh tobat. Ya. Antum harus ketahui bahwa Saudi itu lebih kafir dari Amerika. Saudi itu lebih kafir dari Inggris, lebih kafir dari Australia. Indonesia enggak, apalagi Indonesia. Itu saya ketemu 3 kali, saya bilang Ustaz tolong dicabut. Itu pernyataan sangat bahaya. Itu sangat menusuk hati umat Islam. Apalagi menyatakan lebih kafir. Akhirnya kalau dicabut sampai pertemuan ketiga, akhirnya saya bercanda, bergurau dengan fatwa itu. Ya Ustaz, kalau fatwa itu tersebar bahwa Indonesia lebih kafir dari Amerika, lebih kafir daripada Inggris, lebih kafir daripada Australia, kalau Belanda atau Indonesia diserang oleh Amerika, nggak ada yang bela lagi. Belanda kemarin atau Australia ngambil Indonesia, tidak ada yang bela. Kenapa? Yang diserang lebih kafir daripada yang menyerang. Kalau dulu Belanda kemarin, Jepang kemarin, kita teriak, kakek-kakek kita, para pahlawan menolak, berjuang, mengalirkan darah dengan senjata apa adanya, menerangkan Allahu Akbar, karena ini adalah kaum muslimin, negeri kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Tapi kalau dikatakan lebih kafir, siapa yang mau bela? Yang menyerang cuma kafir, yang diserang lebih kafir. Mendingan tampotol, silakan. Siapa tahu jembatannya lebih bagus. Siapa tahu ada asosiasi pendidikan gitu. Iya, baik. Nah ini bahayanya. Dan sekarang kita masuk karena ada pembahasan ISIS. Ya, sisa waktunya ini kita. Apakah ISIS ini dongeng? Silahkan. Yang mau bilang itu dongeng, konspirasi, apa silahkan. Atau buatan Amerika silahkan. Saya akan bicara. Saya bukan dari media. Saya ketemu tokoh-tokohnya. Ya, diantaranya saksi-saksi hidup, Dr. Abu Al-Wardani, dia mufti muda di Mesir yang dikirim kemarin. Terus Dr. Najib Ibrahim,
Terus Syekh Ali Hasan Halali yang bikin kitab dan menyerahkan kepada saya, masih ada kitabnya. Beliau langsung menceritakan. Jadi ketemu kita dengan tokoh-tokoh itu. Dan saya ketemu dengan Abu Qatadah Palestini, guru daripada Abu Bakar Al-Baghdadi. Sebelum berangkat ke Afghan, Abu Qatadah Palestini ini tinggal di Malaysia. Saya balik dari Malaysia, dia mau ke Afghan, mau bergabung 92. Ya, Abu Qatadah Palestini ini tokoh, ya guru daripada Abu Bakar Al-Baghdadi, terkenal alim, tapi khawarij. Ya, jadi bukan berarti orang khawarij itu bodoh-bodoh sekali, bukan. Kalau soal Islam nanti sudah gambarkan, Qurra artinya penghafal Quran, kuat hafalannya, tapi Al-Quran itu hanya sampai tenggorokan, cetek, dangkal pemahamannya. Tapi kalau hafalannya itu memang terbukti. Abu Qatadah Palestini kuat dalam menghafal. Saya ketemu, saya mendampingi 5 tahun, 5 bulan sebelum dia berangkat ke Afghan, sebelum ketemu dengan Abu Bakar Al-Baghdadi dan seterusnya. Nah, singkatnya bahwa dari hasil penyerangan, ingat, saya ada sebetulnya filenya. Setiap penyerangan, baik Rusia ke Afghanistan, Amerika ke Irak, Amerika ke Afghan, menyerang lagi, terus Amerika ke Libya, mesti ada orang atau ekstremis perlawanan, ya, yang mereka orang Amerika anggap ekstremis. Nah, kita melihat membelah dua. Ada yang memang radikal ekstrim, mengkafirkan seluruh, baik Amerika maupun yang bukan Amerika. Ada yang memang orang-orang yang sunnah, yang memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan dan berjuang. Makanya di Syria itu terbagi dua. Ya. Di antaranya Jabhah yang sunnah, yang di antaranya yang saya tahu adalah yang dipimpin oleh orang-orang al-sunnah. Itu melawan kezaliman Bashar al-Assad yang mengajak kepada kekafiran dan kemusyrikan. Singkatnya, masuklah ISIS. Tadinya ISIS itu di Irak. Kenapa simbolnya ISIS? Karena perlawanan melawan Amerika. ISIS terdiri dari apa? Tadi kelompok-kelompok jihadis, takfiri jihadis. Itu memang ada unsurnya. Yang awalnya dipimpin oleh Abu Abdul Zarqawi dan seterusnya. Kemudian dibantu lagi dengan Abu Umar Al-Baghdadi, pemimpin yang pertama. Ya, ini ada. Terus masuklah bergabung di dalamnya siapa? Mantan Panglima Militer Ba'ath yang dipimpin dulu oleh Saddam Hussein. Ketika dibubarkan oleh Amerika karena kalah, Saddam Hussein digantung, itu tentaranya dibubarkan, panglima-panglimanya nganggur. Dibujuk oleh ISIS bergabung. ISIS melawan ketidakadilan Hidayah. Mereka dendam dengan dihancurkannya Saddam Hussein. Ini orang Ba'ath nih, orang Ba'ath tahu kan ini adian. Agama adalah agama-agama, mereka nggak sholat, siapa yang penting percaya agama itu ada, gitu. Kemudian masuk lagi para yang intelijen CIA. Itu memang ada, karena tidak ada yang namanya gerakan di dunia ini, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam atau gerakan jihad itu lepas dari filtran atau kesukaan dari intelijen, mustahil. Ya, karena disitulah mereka akan mengarahkan waktunya, persenjataannya, informasi. Jadi ada 3 unsur di sini. Memang radikal ekstrim, yaitu jihadis takfiri, terus kelompok dari mantan Saddam Hussein dan CIA. Kita lihat, kenapa ISIS yang masih pindah sana pindah itu tadi tumpah. Sedangkan Amerika menumpas Saddam Hussein sebentar saja. Ini kata Syekh Ali Hasan Halali, itulah ada permainan Amerika dengan ISIS. Bukan Amerika membentuk ISIS, tapi menguntungkan. ISIS ini menguntungkan Amerika. Dari apanya? Dari penjualan minyak ilegalnya. Jadi ISIS itu dengan kekuatannya menyerang ladang-ladang minyak. Jadi sekarang menjual kemana coba? Minyak itu harus dijual.
Dijual di pasar gelap. Siapa yang masuk pasar gelap? Ya Amerika. Makanya organisasi terlarang di dunia yang paling kaya adalah ISIS. Itu betul tuh, janjinya kalau mau berangkat dapat sekian dolar, iya, tapi banyak bohongnya. Ya, yang dapat ya enggak ya, secara sana. Ya, nah sayangnya umat Islam, pemuda-pemuda Islam tertarik ada yang mau kerja dengan ISIS karena dolar, karena ini, karena itu. Oh iya, setelah pindah ke Syria, katanya mau membantu, mau melawan Bashar al-Assad, ternyata yang dibantai adalah kelompok-kelompok sunnah, kelompok yang sunnah yang dibantai. Ada 8 pos dibantai oleh ISIS, disembelih. Maka Dr. Al-Wadani cerita sama saya sambil nangis, murid-muridnya yang menjadi komandan sunnah disembelih oleh orang ini. Dan itu ada. Kenapa demikian? Ya, karena di dalam ISIS juga ternyata ada unsur dari Iran, ada titipan dari Syiah Iran. Kalau komandannya ketangkap punya paspor ada hubungan dengan Iran. Konflik itulah kelompok-kelompok radikal ekstrem mudah ditutupi oleh beberapa kepentingan. Beda dengan dakwah sunnah dan dakwah salafiyah sunnah itu susah. Mau ditutupin bagaimana? Silakan aja menyusup ke dakwah sunnah. Buang isinya salat 5 waktu, ngaji kitab-kitab ini, Quran sunnah, capek dan nggak kuat, akhirnya taubat. Ini kapan perangnya, ini kapan demonya? Demo aja haram, ya kan Pak? Sunnah melarang demo, ya kan? Jadi kalau ada yang ngajak demo ini, ngaji di mana ini? Apalagi berontak, apalagi membuat makar untuk melawan NKRI. Apabila ada seorang ustaz yang mengajarkan sunnah, tapi dia membuat makar untuk menurunkan, melarang atau melawan NKRI, hati-hati. Namanya aja sunnah, amalannya adalah amalan khawarij. Nah, mudah begitu. Nah, makanya yang namanya gerakan-gerakan seperti itu, jihadi, haram itu mudah ditutupi. Karena di situ ada gerakan, ada pengumpulan dana, ada penggalangan massa dan seterusnya. Ya, begitu. Ada kepentingan tertentu, politik, ekonomi dan seterusnya. Maka ini ujung-ujungnya adalah dolar. Ya, ujung-ujungnya dolar. Ada persaingan minyak. Apa yang diserang oleh ini? Kepentingan-kepentingan yang tidak ada kepentingan Amerika di dalamnya. Makanya Rusia datang untuk membalas karena banyak kepentingan Rusia yang dihancurkan oleh ISIS. Di Syria, di Irak, di Syria. Maka ini perang sebetulnya multi sebab. Banyak penyebabnya. Bukan hanya pemahaman radikal, tapi juga masalah ekonomi. Namun sayangnya ini umat Islam, pemuda yang semangat hanya melihat benderanya bergabung. Wajar kalau para ulama di Saudi, baik London dan lainnya mengharamkan pemuda-pemuda Arab bergabung ke Syria karena belum jelas. Bahkan dikatakan oleh Sheikh Mani itu adalah ladang killing zone. Ladang pembantaian pemuda-pemuda Islam. Maka jangan sampai adik-adik kita, anak-anak kita bergabung dengan ISIS karena tidak ada keuntungan yang kecuali adalah kesengsaraan dunia akhirat. Akhiratnya pemahamannya khawarij. Dunianya apa didapatkan di medan perang. Medan perang itu medan kesengsaraan. Saya sudah merasakan 5 tahun. Ya, buat minum teh aja ini, ya, itu 1 harian itu 1 gelas. Apalagi kalau di medan perang, airnya minum air kubangan bekas keledai, berebut sama keledai. Ya, memang enak perang itu. Ya, jadi pemuda-pemuda ini sabar, jangan mudah-mudah bergabung dengan ISIS ke Syria apa, sabarlah. Ngaji aja dulu, jangan mengharap berjumpa dengan musuh. Karena musuh nggak diharapkan juga banyak yang ingin datang ke Indonesia. Jangan kita sebagai pelajar untuk Islam untuk mengacak-acak keamanan di Indonesia. Ya, ini negeri Masya Allah, karunia dari Allah, dari segi keamanannya, ekonomi dan seterusnya dibanding negeri-negeri lain. Yang sedih kita membaca, mendengarnya, melihatnya. Maka inilah harus kita syukuri dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat Allah dan nikmat yang
yang terbesar adalah al-Islam. Kita memperdaya Islam bersama para ulama, ya, dengan umarah, ya, kita membangun sama-sama. Tidak mungkin negeri ini akan tegak kecuali dengan kebersamaan. Ya, perselisihan, perbedaan itu wajar, tapi hadapilah dengan ilmiah, bukan saling menggalang mata, pertumpahan darah. Ya, itu yang mungkin pesan saya. Ya. Masih ada waktu? 3-5 menit. Ya, 3-5 menit. Maka 5 menit ini saya manfaatkan sekali lagi untuk jangan tertipu dengan lambang-lambang, kalimat-kalimat Allah yang dipakai, lambang-lambang agama Islam, kata jihad dan seterusnya. Itu kita kembalikan kepada para ulama. Dan salah satu ciri Khawarij yang dahulu sampai sekarang yang tadi sudah diceritakan, menjauhi umat dengan ulama. Khawarij itu menjauhi menghalangi umat dengan ulama. Ya, mereka membenci ulama, menjelek-jelekan ulama, ya, dan tidak mau menunjuk kepada ulama. Ini yang hati-hati. Kalau ada kelompok yang menjauhi pengajian yang jauh dari masjid, ucapannya khilafah, olah kata-katanya nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada sunnahnya, nggak ada ulamanya yang bisa ditemui, atau ditanya, hati-hati. Pengajiannya seperti ini. Ya, karena ciri-ciri perekrutan ketika yang saya alami itu bukan di masjid, kelompok-kelompok di mana ya kadang-kadang ustadznya itu rahasia, tempatnya rahasia, siapa yang di atasnya juga rahasia. Nah, itu mereka mengenal namanya Syariatul Tanzim, Syariatul Dakwah. Organisasi rahasia, dakwahnya juga rahasia. Nanti kalau kita kuat sedikit, Syariatul Tanzim, Syariatul Dakwah, Syariatul Tanzim. Dakwahnya terang-terangan, tapi organisasi tetap rahasia. Kalau kita kuat sekali, Syariatul Tanzim, Syariatul Dakwah. Dakwahnya terang-terangan, organisasinya juga terang-terangan. Maka hati-hati ketika ini, memang itu kelihatannya belum ada efeknya di Indonesia. Tapi sekali lagi saya di mana-mana berpesan. Kalau mantan Afghanistan yang bergabung dengan JI yang mengatakan pergerakan dari bom Bali dan seterusnya, itu seperti itu, apalagi mereka. Saya katakan orang-orang Muslim yang bergabung berbaiat dan pulang dari Syria dan seterusnya, ini akan lebih sadis. Itu 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya nyatakan itu di berbagai tempat pertemuan. Ternyata terbukti. Lihat mutilasi yang ada di Poso, yang ada di Mamuju, yang ada di Poso, dan yang diinginkan oleh Santoso. Ya, itu disebelah, rakyat petani disebelah, dipecah kepalanya. Dan ini ya, jadi dulu nggak pernah buat begitu. Karena mereka sudah terlatih untuk berbuat tadi. Ya, dengan alat sederhana mereka membunuh petani yang dibunuh. Naudzubillah. Maka sekali lagi saya bukan nakut-nakuti bapak-bapak ibu tentang ISIS, bahaya ISIS. Kalau saya sendiri juga takut, khawatir. Nah, saya punya anak, punya saudara, punya ponakan. Saya khawatir mereka bergabung dan akan menjadi orang-orang yang sadis, radikal, ekstrim sadis, tidak ada kemanusiaan dan menghalalkan segala cara, menghalalkan darah orang di luarnya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian saja, mungkin dalam bentuk tanya jawab agar lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.